Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para juri yang saya hormati dan juga ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah yang sedang menonton video ini. Dahulu orang tua selalu mengatakan kepada anaknya, gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Salahkah hal tersebut? Jelas tidak. Justru dalam ajaran agama Islam dianjurkan agar setiap orang, setiap umat Islam memiliki cita-cita dan keinginan meraih yang terbaik di dalam hidupnya. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan tausihan berjudul Melangitkan Doa Menggapai Mimpi. Kita semua menyadari bahwa untuk meraih sebuah mimpi, kita tentu membutuhkan usaha sekaligus doa. Guru saya pernah berkata bahwa doa tanpa usaha adalah kebohongan dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Hal ini mengajarkan kita bahwa tanpa usaha yang keras, tentu mimpi kita tidak akan terwujud. Namun tanpa doa, usaha kita tidak akan maksimal. Sebab dengan berdoa kita meminta pertolongan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Terdapat dalam sebuah hadis yang sangat relevan dan topik ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Hadis tersebut berbunyi, setiap kali seorang hamba berdoa, maka ia membuka pintu-pintu di langit. Tidak ada doa yang dilemparkan ke atas, melainkan Allah akan membalasnya dengan satu dari tiga balasan. Yang pertama, dikabulkan sekarang. Yang kedua, ditunda sampai di akhirat. Kemudian yang terakhir, dihindarkan dari sesuatu yang buruk yang akan datang kepadanya. Hendaklah kalian terus memohon dan janganlah berputus asa. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan yang sangat kuat tentang pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Setiap kali kita berdoa, kita membuka pintu-pintu langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan cara yang paling baik untuk kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Apapun mimpi kita, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar doa hambanya sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i ila da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku supaya mereka selalu berada dalam kebenaran. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia senantiasa dekat dengan hamba-hambanya yang berdoa dan memohon pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan untuk mengabulkan doa hambanya apabila doa tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepadanya. Berdoa sebagai cara menggantungkan cita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat as-samad, tempat segala sesuatu bergantung. As-samad artinya adalah maha dibutuhkan, yaitu satu-satunya tempat meminta para hambanya. As-Samad merupakan satu dari 99 Asmaul Husna atau nama baik Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Faris menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala disebut dengan As-Samad karena semua doa dan permohonan ditunjukkan kepadanya. Akar kata dari As-Samad adalah Al-Qasdu yang mengandung makna tujuan atau pemimpin yang dijadikan rujukan dalam semua urusan. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memerintahkan hambanya untuk berdoa dan bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibu muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard
Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi? Innahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Surat An-Naml ayat 62. Ayat tersebut menjelaskan bahwa melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan rahmatnya, serta memperoleh keberkahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan urutan dan adab berdoa agar doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan doa yang perlu kita terapkan ada 5. Yang pertama, diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Kedua, mengucap hamdalah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sholawat atas Nabi SAW. Dan kemudian yang keempat, memuji Nabi dan merendahkan diri bahwa kita ini manusia lemah dan Allah lah yang maha agung. Kemudian yang kelima sekaligus yang terakhir, baru kita meminta hajat kita. Jika perlu, doa sebanyak-banyaknya dan sepanjang-panjangnya, karena Allah suka sekali dengan hamba yang banyak meminta kepadanya. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah, itulah tadi urutan tata cara doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun adab dalam berdoa, yakini 1. Berdoa dengan rendah hati. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan ada berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tasrawwan wa khufyah. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, yakin. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menerima doa orang yang lalai dan melampaui batasnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru di sini dianjurkan untuk berdoa secara khusyuk dan sungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk mengulang bacaan doa kita sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya dengan Asmaul Husna. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang membaca doa dengan menyematkan Asmaul Husna di dalamnya akan diperkenankan doanya tersebut. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, pilihlah waktu yang terbaik atau waktu istijabah. Waktu istijabah tersebut adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. Sekarang kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Terdapat salah satu waktu yang dimana kita diafdolkan untuk berdoa, yaitu ketika berbuka puasa. Ikhwani wa ikhwatikum rahimakumullah, adapun cara dalam berbuka puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, ketika sedang menunggu adzan, sunnahnya saat menunggu adzan maghrib, yaitu baca amalan disunahkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca 3 kali. Lalu dari Sayyidah Fatimah meriwayatkan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah dibaca 3 kali dilanjut dengan Ya Karim. Ketika adzan berkumandang, batalkan dengan kurma dengan jumlah yang ganjil. Bebas 1, 3, 5 atau 7. Yang penting ganjil. Setelah itu basahi tenggorokan dengan air. Baru kita berdoa. Mengapa doa dibaca setelah membatalkan puasa? Karena doa itu artinya bentuk rasa syukur kita, karena telah diberikan nikmat makan dan juga minum setelah menahan lapar dan juga haus. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas doa kita di akhir Ramadan ini. Kita harus memohon pertolongannya dan memohon agar usaha yang kita lakukan diberikan kemudahan dan juga keberkahannya. Selain itu, kita juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jika suatu saat mimpi kita tidak terwujud, maka janganlah berputus asa. Kita harus tetap bersyukur dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik atas kita. Terakhir juga,
kita harus juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan memperbaiki kualitas ibadah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin besar pula kemungkinan doa kita dikabulkan. Demikianlah kultum singkat mengenai pentingnya doa dalam meraih mimpi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.